Halo guys, balik lagi di tutorial Gypsy AI. Sekarang kita mau bahas salah satu AI tool yang sudah ada sejak lama, tapi kita baru bikin tutorialnya, yaitu generator kesimpulan dan saran. Nah, untuk aksesnya itu teman-teman pergi ke kategori asistensi penulisan akademik dulu. Teman-teman bisa diklik, nanti auto scroll ke sini. Atau kalau misalnya pengen cari di pencarian, diketik aja kesimpulan dan saran, nanti muncul paling atas gitu. Kita klik dan sampailah kita di halaman utamanya, teman-teman. Jadi untuk kesimpulan dan saran ini berguna terutama untuk bab 5 gitu ya. Jadi langsung penulisan paragraf kesimpulan dan saran dari hasil penelitiannya gitu ya. Di sini ada beberapa input yang tinggal teman-teman isi. Nah, sebenarnya di contohnya ini pun udah ada gitu ya contoh pengisiannya, tapi kalau misalnya teman-teman pengen ngasih beberapa data atau angka yang bisa dikuantify atau bisa dihitung itu lebih oke lagi gitu ya. Nah, kita coba contohin aja gitu ya. Misalnya di sini kan hasilnya itu contohnya responden menyukai desain minimalis. Nah, aku coba pengen bikin kata-katanya itu adalah misalnya 70% responden lebih apa ya, lebih mengetahui, lebih mengenal brand A ketimbang brand B. Ini contohnya gitu. Terus temuannya adalah misalnya brand A melakukan strategi marketing berupa posting meme. Ini aku ngasal aja teman-teman. Terus tujuannya mengetahui seberapa efektif strategi marketing antara brand A dan brand B. Gitulah ya contohnya ya. Oke, sesimpel itu teman-teman. Jadi ada hasil, temuan, dan tujuan. Hasil lebih ke data yang didapat atau mungkin ya udah hasil penelitiannya gitu ya. Teman-teman dapat apa gitu. Nah, temuannya itu lebih ke kayak insight gitu ya. Contohnya di sini ada temuannya ternyata brand A, ini sorry aku kurang. Brand A melakukan strategi marketing berupa posting meme. Sementara brand B tidak, contohnya gitu. Jadi ini mirip ya sama tadi yang di placeholder. Kalau kita hapus, ini warna dan navigasi paling berpengaruh. Jadi itu elemen-elemennya. Jadi dikasih aja temuannya gitu ya untuk mempertajam hasil kesimpulan dan nantinya sarannya juga gitu. Nah, kalau misalnya udah teman-teman, kita coba submit aja. Buat tujuan sendiri itu silakan disesuaikan dengan tujuan riset teman-teman gitu ya. Jadi gampang aja. Kita submit. Kita generating dulu, kita tunggu hasil output dari AI. Nah, berikut adalah hasilnya teman-teman ya. Di sini ada kesimpulan. Penelitian ini telah berhasil menjawab tujuan utamanya dalam mengetahui efektivitas strategi marketing antara brand A dan brand B. Jadi cara output AI dalam menghasilkan teksnya juga enak ya gitu ya. Mungkin kita tadi ngasihnya kayak lebih ke poin-poin doang, lebih ke intinya doang, belum ada bahasa bisa bilang bahasa akademisnya belum kelihatan. Nah, di sini lebih kelihatan teman-teman. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa strategi marketing yang diterapkan oleh brand A yaitu melalui konten meme terbukti lebih efektif dan seterusnya. Temuan ini menggarisbawahi peran penting kreativitas dan adaptasi tren komunikasi digital. Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pendekatan marketing yang inovatif dan relevan dengan audiens dapat secara signifikan meningkatkan tingkat kesadaran mereka. Contohnya gitu teman-teman. Oke, itu untuk kesimpulan. Lalu di saran. Nah, di saran itu biasanya ada kayak beberapa poin. Contohnya di sini ada bagi para praktisi pemasaran, terus untuk pengembangan riset lebih lanjut, dan akademisi disarankan atau penyaranannya gitu ya, dalam studi lanjutannya. Kayak begitu teman-teman. Jadi ini sudah dijabarkan juga. Mungkin tadi kita ngasih inputnya kayak sebenarnya pendek-pendek, tapi berhasil dijabarkan lebih matang lagi sama AI, dan tentunya ini bakal membantu ya. Kalau misalnya teman-teman ngasih konteks lebih dalam lagi gitu ya. Tadi kan hasil input kita masih sederhana gitu ya.
nggak terlalu sederhana, tapi ya cukup lah ya untuk menghasilkan output kayak tadi. Kalau misalnya kita submit ulang, apakah ada perbedaan? Oke, ada sedikit perbedaan tapi overall sama juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ngasih input yang mungkin lebih tajam gitu ya, data-datanya dilihatkan, hasilnya dijabarin lagi, apa aja yang berbeda, faktor-faktor apa aja yang berbeda, itu makin bagus lagi biasanya kesimpulannya kayak gitu. Nah, mungkin itu aja tutorial singkat dari kesimpulan dan saran yang sebetulnya aku rasa udah sangat intuitif ya. Maksudnya teman-teman udah ngerti cara penggunaannya. Begitu saja tutorial di video ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman kalian yang membutuhkan, dan subscribe channel YouTube Gypsy Research biar tahu update paling baru dari Gypsy Research dan juga penggunaan Gypsy AI. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Dadah.